Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajin Rai Prafatoni dengan NIM C1D1211007. Mata kuliah Cyber Security dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya menjawab pertanyaan. Jelaskan apa itu keamanan data. Keamanan data adalah suatu proses atau praktik untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kerusakan atau pengguna yang tidak sah. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan tindakan untuk mencegah akses tidak sah ke data serta memastikan bahwa data tetap aman dan terlindungi dari ancaman. Tujuan utama dari keamanan data adalah untuk melindungi informasi yang sensitif atau rahasia seperti data pribadi, rahasia perusahaan, rahasia dagang, atau informasi penting lainnya dari pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Ini mencakup pengalaman data dari ancaman seperti peretasan, virus, malware, pencurian identitas, dan serangan cyber lainnya. Apa saja ruang lingkup keamanan data? Jelaskan. Ruang lingkup keamanan data meliputi keamanan fisik, melindungi data dari ancaman fisik seperti pencurian, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Keamanan jaringan, melindungi data dari ancaman jaringan seperti peretasan, virus, malware, dan sebagainya. Ketiga, keamanan sistem, melindungi data dari ancaman sistem seperti kesalahan konfigurasi, kegagalan sistem, dan sebagainya. Terakhir, keamanan aplikasi, melindungi data dari ancaman aplikasi seperti kegagalan aplikasi, kerentanan pada aplikasi, dan sebagainya. Sebutkan mengapa perlu adanya sistem keamanan data. Perlu adanya sistem keamanan data untuk melindungi informasi penting dan rahasia dari ancaman yang ada. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan perusahaan, mencegah kerugian finansial, serta menjaga reputasi dan citra perusahaan. Sebutkan dan jelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam keamanan data. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam keamanan data antara lain: pertama, identifikasi dan pengalaman data penting. Mengidentifikasi data yang paling penting dan mengambil langkah-langkah untuk mengamankannya. Kedua, pengaturan hak akses, membatasi akses ke data hanya pengguna yang berwenang. Ketiga, pemantauan dan audit. Melakukan pemantauan dan audit secara berkala memastikan keamanan data. Keempat, mengenkripsi data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Terakhir, backup dan pemulihan. Melakukan backup data secara berkala dan memiliki sistem pemulihan data yang dapat diandalkan. Jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data dan informasi. Jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data dan informasi antara lain: yang pertama, seragam peretasan, penetrasi ke dalam sistem dengan tujuan untuk mencuri informasi atau mengubahnya. Kedua, seragam malware, infeksi oleh program jahat seperti virus, worm, atau trojan horse untuk mencuri informasi atau pengambilan kontrol sistem. Yang ketiga, serangan DDoS, serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau menonaktifkan server dengan mengirimkan lalu lintas internet yang sangat tinggi. Yang terakhir, insider threat, ancaman dari orang dalam organisasi yang memiliki akses ke informasi rahasia dan memanfaatkan dengan tidak sah. Apa yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi? Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi antara lain: pertama, memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Kedua, menggunakan software keamanan seperti antivirus, firewall, dan sebagainya. Ketiga, memastikan bahwa perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dan diperbaiki kerentanannya. Yang terakhir, melakukan pelatihan dan edukasi kepada seluruh anggota organisasi mengenai ancaman keamanan dan cara mengatasinya. Yang terakhir, apa saja proses penanganan terhadap insiden keamanan data informasi? Proses penanganan terhadap insiden keamanan data dan informasi terdiri dari beberapa tahap, antara lain: yang pertama, deteksi. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam penanganan insiden keamanan data dan informasi. Pada tahap ini, sistem keamanan akan mendeteksi adanya tanda-tanda adanya insiden keamanan seperti aktivitas yang mencurigakan atau serangan. Yang kedua, pemeriksaan. Tahap selanjutnya adalah melakukan
pemeriksaan untuk memastikan apakah insiden yang terjadi memang benar terkait dengan keamanan data atau tidak. Selama tahap ini, tim keamanan akan melakukan investigasi dan analisis atas insiden yang terjadi. Yang ketiga, mitigasi. Tahap selanjutnya adalah melakukan mitigasi atau tindakan untuk mengendalikan insiden agar tidak menyebar dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Contoh tindakan yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain mematikan server, memblokir sumber serangan, dan sebagainya. 4. Pemulihan. Setelah insiden berhasil dikendalikan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemulihan sistem dan data yang terkena dampak dari insiden. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan sistem ke kondisi normal dan memulihkan data yang hilang atau rusak. Yang kelima, evaluasi. Tahap terakhir adalah evaluasi atau analisis pasca insiden. Pada tahap ini, tim keamanan akan melakukan evaluasi terhadap insiden yang terjadi dan mengevaluasi kelemahan yang ada pada sistem keamanan dan melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadi insiden serupa di masa depan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.